Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, kalau mendengar persiapan kita untuk dengan harapan tentunya bisa kemudian merayakan Lebaran tahun ini seperti normal ya, seperti normal saya katakan begitu, saya terus terang khawatir Mas, karena melihat bagaimana capaian vaksinasi, lalu kan karena vaksinasi pertama dan kedua sudah lebih dari 6 bulan, akhirnya harus booster. Betul. Dan boosternya tadi Mas Jaka katakan masih sangat rendah. Nah pertanyaannya, apakah kemudian akhirnya pemerintah memilih untuk, ya sudah kalau sampai tertular, karena yang sedang dominan ini adalah varian Omikron yang efeknya tidak terlalu berbahaya, katanya begitu, ya sudah tidak apa-apa. Karena daripada kemudian harus kembali menahan lagi kerinduan masyarakat untuk berlebaran di kampung halaman ya. Bagaimana Mas? Ya, saya pikir sebenarnya Lebaran hanya salah satu sasaran yang ingin kita capai ya untuk kembali normal. Sebenarnya kan masih banyak lagi sektor-sektor lain yang ya paling enggak kita harus benar-benar sudah mulai berdamai ya dalam tanda kutip. Artinya kalau kita lihat negara-negara di luar negeri, bahkan di Eropa itu hampir ya sudah puluhan yang menyatakan dia berdamai, bahkan tidak lagi mewajibkan pakai masker di ruangan terbuka misalnya. Kemudian juga jaga jarak, kehidupan, pokoknya itu udah mulai normal. Dan ketika mereka sudah melakukan seperti itu berarti ya sudah ada syarat-syarat yang sudah bisa dipenuhi, termasuk kita misalnya. Terus kita sebenarnya secara umum syarat belum semuanya ya, masih banyak sekali yang harus kita penuhi seperti tadi soal vaksin booster. Kalau kita lihat di negara-negara lain kan di Eropa kan booster sudah sangat tinggi ya, apalagi dosis 1 dan dosis pertama. Dan saya pikir sebenarnya bertahap dan pemerintah sudah melakukan kebijakan ini juga bertahap. Artinya tidak ujuk-ujuk nanti langsung diputuskan Lebaran boleh seperti sebelum-sebelumnya, tetapi kan ada syarat-syarat seperti yang disampaikan kemarin, salah satunya vaksin dosis kedua sampai 71% itu. Itu masalahnya Mas Jaka, kalau kita lihat di Indonesia, ini kan masyarakat kita banyak yang tidak mau bertahap. Ketika banyak wacana bahwa kita sedang bersiap menuju endemi saja, teman-teman saya Mas yang notabene ya berpendidikan cukup tinggi, penghasilan lumayan gitu, kelas sosial ekonominya B atau A, itu sudah merasa bahwa sudah tidak ada pandemi, bukan menuju endemi loh ya. Sudah tidak ada COVID-19, bukan tidak ada pandeminya saja, sehingga akhirnya apa? Tidak pakai masker, dan kemudian benar-benar bersikap seolah-olah pandemi ini tidak pernah ada. Nah ini kan bahaya Mas. Ya itu yang salah sebenarnya. Dan pemerintah juga tidak menganjurkan seperti itu. Pemerintah memangkas pengetatan sebelumnya, tetapi tetap menjadikan prokes sebagai sesuatu yang harus wajib dipatuhi. Artinya masker masih wajib. Artinya menjaga jarak meskipun sudah mulai dikurangi juga masih menjadi kewajiban. Artinya bahwa ya bukan berarti pengetatan dilonggarkan terus kita bebasnya seperti sebelumnya. Pemerintah menekankan seperti itu dan masyarakat juga harus betul-betul memahami seperti itu, kecuali kalau kita pengen kembali ke kejadian seperti sebelumnya. Tentu saja kita tidak ingin seperti itu. Waktu serangan Delta tahun lalu ya. Jadi kita tetap menghimbau juga ke masyarakat bahwa pemerintah sudah memberikan pelonggaran, ya jangan kita sikapi dengan cara yang tidak bijak. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita tidak boleh euforia misalnya, karena ya itu tugas kita semua untuk memastikan bahwa negara ini benar-benar siap menuju endemi. Itu pertanyaan berikutnya Mas, bagaimana sikap atau pemikiran itu tetap ada pada teman-teman yang di lapangan? Karena ketika wacana bahwa kita sedang bersiap menuju endemi, kita berharap bahwa Lebaran tahun ini kita bisa ketemu fisik lagi dengan keluarga kita, itu kuat sekali wacananya, sering sekali di mana-mana. Akhirnya kesadaran untuk menjaga prokes, katakanlah di mal Mas, itu peduli lindungi itu ada tetap, petugasnya ada tetap, tapi tidak juga kemudian di scan ya, tidak. Lalu itulah ujung-ujungnya ke vaksinasi juga. Kan orang akhirnya berpikir lah, ini katanya sudah aman.
ngapain saya disuntik kedua, apalagi booster? Bagaimana tuh Mas Jaka? Ya ini tugas kita ya, artinya juga tugas dari tokoh-tokoh dan para panutan di masyarakat. Sekali lagi salah satunya masyarakat sendiri juga harus betul-betul bijak seperti tadi saya katakan. Kalau di DKI Jakarta misalnya kan tingkat vaksinasi booster kan masih rendah. Salah satunya karena ya masyarakat masih pilih-pilih vaksin. Dan itu saya pikir itu juga. Dan saya pikir ya tidak ada lagi kesempatan untuk berpikir seperti itu. Vaksin sudah ditetapkan oleh Badan POM kan berarti punya khasiat. Sama semua ya. Iya, pasti mereknya apapun pasti aman. Ya saya pikir ya mau merek apapun ya tidak masalah. Jadi kenapa harus pilih-pilih? Daripada tidak bisa melakukan booster karena memilih vaksin tertentu, ya akan lebih bagus kita menerima apa yang diberikan oleh pemerintah. Toh khasiatnya ada, toh keamanannya juga terjamin, juga halal dan suci. Ya kita tidak boleh. Karena kalau kita berpikir misalnya pilih-pilih vaksin, ya itu kan sebenarnya yang rugi kita semua dan rugi negara kita karena upaya kita untuk betul-betul kembali ke kehidupan normal atau new normal agak terhambat. Mas Jaka, pertanyaan berikutnya adalah apakah pemerintah akan benar-benar memperhatikan betul perbaikan kondisi jumlah vaksinasi, jumlah booster, lalu jumlah angka kematian yang menurun, atau itu tidak lagi menjadi faktor utama karena sudah keburu mengatakan wacana bahwa Lebaran mungkin akan bisa normal lagi, kita sedang bersiap menuju endemi, akhirnya tidak mau berhati-hati lagi. Kita akan bahas di bagian berikut. Mas Jaka dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir diskusi kita, tapi sebelum kita lanjutkan diskusi, Mas Jaka, kita mau mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Jaka. Ini selamat pagi, Pak John. Bagaimana Pak pendapat Anda, Pak, demi Lebaran tanpa jarak? Kita sudah bisa tidak ya seperti itu menurut Pak John? Silakan, Pak. Saya sangat khawatir, Mas Leo. Kenapa ya? Karena capaian kita kan baru 71%, ya. Capaian vaksinasi kita itu pun berapa daerah yang mencapai 100%, nggak kepri 91%. Jadi ini ya kita sangat berharap Lebaran ini kita tanpa jarak tapi ini kan virus corona kita belum bisa menyatakan dari pandemi jadi endemi itu kita belum bisa. Kenapa? Kita belum bisa berpatokan sama Eropa, Inggris, Jerman lepas masker gitu. Kenapa? Mereka itu udah malah mencapai 4 kali vaksin, kayak Israel dah vaksin ke-4 kali. Kita yang booster aja kita baru pertama dekat 13 juta orang dari 208 juta, coba bayangkan. Nah, tapi syukur alhamdulillah, Cak di Kepri, apresiasi kita kepada TNI Polri. Ya, kita tengok di Kepri itu, Mas Leo, untuk mencapai vaksin yang kedua itu, Kapolresnya di pom bensin itu malah mengasih hadiah 2 liter kurang yang mau divaksin gitu setiap pembeli. Coba ini sangat sangat inovatif. Ada insentif begitu ya Pak John ya untuk orang mau divaksin. Ini sangat bagus ya. Ya kita harus apresiasi dengan TNI Polri yang untuk vaksin ini. Tapi mudah-mudahan di Lebaran ke depannya kita bisa lah tanpa jarak tapi harus prokes gitu aja. Harus pakai masker. Kita terapkan juga gitu Mas Leo. Aku juga kita masih. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Jaka Budi Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra sudah siap Bu untuk berlebaran tanpa jarak Bu? Nah ini memang sepertinya kejayaan virus COVID ini sudah mulai pudar ya Bung Leo. Iya dengan menurunnya kasus dan negara-negara yang sudah berani melakukan pelonggaran-pelonggaran termasuk kita juga menirunya. Tapi kita kan sudah belajar bahwa semuanya ini terjadi karena kita melaksanakan tatanan baru. Pelajaran yang harus diterapkan yaitu tetap menjalankan prokes. Iya, vaksinasi. Nah,
tadi dikatakan yang lain di Eropa sana sudah sampai vaksin keempat. Nah kita ketiga saja itu, waduh masih sedikit sekali. Karena apa? Karena ya sosialisasi yang belum bisa dipahami sepenuhnya oleh masyarakat bahwa itu perlu. Nah kemudian ada obat lumayan, jaga jarak harus diterapkan karena bukankah sebagian besar yang pulang umroh pun terpapar. Nah, kita di sini yang menanggulanginya. Jadi kita boleh uji coba, tapi jangan coba-coba. Bersabar sajalah untuk mungkin Lebaran ini masih tetap jaga jarak, karena orang sabar itu akan disayang Allah. Kita sudah belajar bahwa harus menyiasati apa-apa yang dikehendaki oleh sunatullah ini. Ya, begitu. Ya, jadi boleh meniru negara lain yang sudah lebih mengerti atau lebih paham, tapi kita juga tetap harus waspada dan menjaga dalam negeri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Ini dua pemirsa sama dengan saya nih Mas. Mereka tetap merasa khawatir kalau kemudian kita langsung, bukan langsung ya, bertahap pun mereka khawatir begitu. Karena tadi ada poin penting yang disampaikan Bu Indra Mas Jaka, bahwa yang pulang dari ibadah umroh banyak juga yang terpapar. Itu saya tidak tahu ya apakah selama umroh mereka terus disiplin pakai masker atau tidak. Ini kan pertanyaannya adalah apakah pemerintah tetap memperhatikan kondisi baru kemudian mengubah aturan-aturan, atau mengubah saja sambil tetap melihat kondisi. Jadi bukan salus populi prima lex lagi, tapi salus kesejahteraan. Bagaimana Mas Jaka? Ya, saya pikir pemerintah tidak asal ya membuat kebijakan yang melonggarkan, kan ada ukuran-ukurannya, misalnya penambahan konsisten turun, misalnya penambahan kasus, kemudian juga kematian juga mulai agak berkurang meskipun sebenarnya masih tinggi. Sebenarnya kan ada ukuran-ukuran seperti itu. Bahkan kalau nanti untuk memutuskan endemi akan lebih ketat lagi, dan itu tidak bisa ditolerir, artinya tidak bisa diakal-akalin untuk mempermainkan syarat. Tetapi saya pikir tadi Pak John sama Bu Indra ada sisi positif. Kenapa mereka masih khawatir? Karena dengan khawatir artinya kita tidak lagi seenaknya. Lebih waspada. Saya pikir kita lebih waspada. Saya pikir ini sebuah modal yang lumayan bagus, bahkan bagus, tidak hanya sekedar lumayan. Seperti kemarin juga ada hasil survei, mayoritas publik juga khawatir terpapar Omikron. Saya pikir itu sesuatu hasil yang bagus. Karena ketika kita cemas, ketika kita takut, ya artinya kita punya upaya lebih keras lagi untuk menjaga agar kita tidak terpapar. Saya pikir sikap-sikap seperti ini yang harus kita tanamkan ke masyarakat. Betul bahwa pelonggaran sudah dilakukan, tetapi harus kita ingat bahwa ya corona itu masih ada. Mungkin sekarang Omikron yang tingkat keparahannya tidak begitu mengkhawatirkan. Tetapi bukan berarti pula nanti tidak akan ada lagi varian-varian baru. Betul. Karena para ahli pun juga memprediksi ini bukan yang terakhir. Kita sih berharap Omikron yang terakhir ya, tetapi diyakini juga akan terjadi lagi mutasi-mutasi. Bahkan sekarang juga ada son of Omikron katanya sudah menular ke cukup banyak orang di kita juga. Ada subvariannya ya? Ya, jadi kita tetap kita ingatkan bahwa corona belum sepenuhnya pergi, mungkin masih juga lumayan lama untuk mereka benar-benar tidak lagi menjadi ancaman, dan kita harus betul-betul masih patuh pada protokol kesehatan. Bahkan kalau perlu prokes kita jadikan budaya. Masalahnya begini Mas Jaka, ketika pemerintah meminta kita tetap prokes, tapi di saat yang bersamaan kan pemerintah juga banyak sekali melakukan pelonggaran. Misalnya aturan PCR lah untuk bepergian. Konon katanya karena aturan PCR untuk terbang itu dicabut,
Maka kemudian akhirnya tiket untuk MotoGP Mandalika itu habis terjual. Ini menurut teman-teman yang bergerak di bidang penjualan tiket. Mereka mengatakan kok pas banget ya ketika aturan itu keluar akhirnya habis, tadinya belum. Nah ini kan menandakan bahwa kalau semoga saya salah, bahwa orang Indonesia ini agak susah untuk perlahan-lahan begitu loh Mas Jaka. Jadi euforia satu ke euforia berikutnya karena sudah lupa bagaimana kematian begitu banyak pada saat serangan Delta tahun lalu, akhirnya sudah merasa bahwa sudah aman. Bagaimana itu Mas Jaka? Ya sebenarnya kan pembebasan tes PCR sama antigen untuk transportasi itu kan tidak serta-merta bisa dilakukan kan. Kan mereka yang berhak mendapatkan kemudahan itu kan mereka yang sudah melakukan vaksinasi sampai dosis kedua. Dan sekali lagi ini nanti penerapan di lapangan, artinya juga tidak boleh main-main ketika orang belum vaksin, apalagi atau vaksin baru saat hidupnya pertama, terus dia tidak menyertakan hasil tes PCR dan antigen kan tidak boleh. Jangan main mata ya. Jangan main mata juga, jangan dijadikan kesempatan bagi maskapai penerbangan atau pihak-pihak tertentu untuk betul-betul mengeruk untung dari pelonggaran seperti ini. Juga soal masalah prokes atau jaga jarak di transportasi pun juga masih diberlakukan. Di KRL misalnya, itu juga masih ada jaga jarak meskipun antar tempat duduk sekarang sudah mulai makin dekat itu. Iya, makin dekat, artinya bisa bersebelahan. Ya ini kan gambarnya ini ada nih, dicabut ini larangan untuk duduk. Tetapi kan mereka juga belum 100%, baru 60% dari kapasitas. Yang tadinya 45 sekarang dinaikkan jadi 60%. Jadi sebenarnya masih bertahap dan pemerintah juga harus betul-betul artinya mencermati perkembangan yang ada. Kalau umpamanya ada indikasi kenaikan kasus misalnya, ya mau nggak mau harus kembali diperketat. Kita tidak boleh main-main. Tadi Bu Indra saya nggak setuju, kita boleh coba tapi jangan coba-coba. Karena kita punya pengalaman, ya kita menganggap remeh corona, ya hasilnya kita betul-betul babak belur. Bagaimana menyeimbangkan Mas Jaka antara pesan bahwa kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, pandemi ini atau COVID ini masih banyak dan masih mengintai, dengan pesan-pesan yang mengatakan bahwa kita ini sudah bisa kembali normal loh. Ketika Menteri mengatakan bahwa kita harapkan Lebaran bisa seperti yang lalu-lalu, itu kan diartikan kepada masyarakat yang paling rendah. Mereka tidak mau pusing berpikir bahwa ada tahapan-tahapan. Tidak Mas, mereka langsung bilang sudah aman. Itu Pak Menteri bilang begitu. Nah ini komunikasinya seperti apa sebaiknya? Iya, kita di editorial kan kita tegaskan juga bahwa pelonggaran, misalnya pelonggaran penghapusan PCR PCR antigen untuk transportasi kan tidak semata-mata untuk melonggarkan, tetapi untuk memancing agar masyarakat semakin antusias untuk melakukan vaksin misalnya komplit. Artinya dengan harapan kalau sudah komplit nanti tidak perlu PCR antigen. Saya pikir kan pancingan-pancingan seperti ini bagus untuk kita terus tetapkan, tetapi ya tadi harus ada evaluasi yang betul-betul matang nantinya. Kita tidak boleh semata-mata mentang-mentang sudah ada pelonggaran tidak lagi ada pengawasan di lapangan, itu kan tidak boleh. Dan saya pikir masyarakat juga mesti sekali lagi mesti menganggap pelonggaran ini untuk menjadi pemacu semangat untuk kita betul-betul bersama-sama mengatasi corona ini. Artinya dengan adanya pelonggaran kita juga semakin patuh pada prokes, sehingga apa yang diinginkan oleh pemerintah itu sesuai dengan keinginan kita, termasuk nanti Lebaran misalnya. Untuk mendorong supaya vaksin ini meningkat Mas, karena kalau bicara ke teman-teman vaksinator baik dari TNI, Polri ataupun dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, mereka mengatakan sekarang itu minatnya sangat rendah. Betul. Kemarin naik minatnya karena Omikron sedang naik, tapi begitu Omikron ini terlihat sudah landai, hilang juga itu minat untuk vaksin. Bagaimana Mas? Ya saya pikir sekali lagi sebenarnya bukan saatnya lagi sosialisasi ya. Sebenarnya sosialisasi sudah lama dan sudah teramat sering. Jadi tergantung kesadaran kita, menggugah kesadaran masyarakat ya. Kalau kita lihat kemarin, saya juga beberapa waktu mengantarkan anak saya itu di tempat saya tinggal, yaitu tempat vaksinasi booster
booster itu benar-benar sepi. Dan kita juga tidak habis pikir apa susahnya bagi masyarakat untuk melakukan booster. Tidak disuruh bayar ya? Tidak dipungut bayaran apapun. Itu demi kita, demi kita agar tidak tertular, ya saya pikir ya tidak ada salahnya lah. Lakukanlah vaksinasi booster sehingga kita betul-betul bisa mendekati kegagalan komunal dan kita bisa kembali hidup dalam tatanan baru. Kita harapkan kita melakukan bagian kita. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Mas, selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, apapun upayanya, pemerintah jangan membiarkan laju vaksinasi menurun drastis. Semakin cepat target vaksinasi itu terrealisasi, semakin cepat juga Indonesia kembali pulih. Kita pun ingin berlebaran dengan bebas tahun ini, tanpa ada jarak dan tes COVID-19 yang menghalangi. Mari terus menggunakan masker kita, karena COVID masih ada. Terus cuci tangan Anda, dan kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana dulu. Saya Leona Samosir, terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV.